Apa yang disebut dengan ikhlas? Adakah ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah saja? Ataukah kalau kita berharap pahala itu juga dianggap ikhlas atau bagaimana? Ya. Jadi singkatnya, ikhlas itu adalah mengerjakan satu perbuatan atau amalan atau ibadah yang tujuannya untuk akhirat. Itu yang paling sederhana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang penuh barakah ini, di bulan Syawal, di bulan di mana banyak umat manusia, kaum muslimin kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa dosa, tanpa kesalahan, karena sudah dibakar semua dosa dan kesalahan kita karena usaha ibadah kita di bulan Ramadan. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi kita, man shama Ramadana, dalam hadis lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa-siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan, qiyam pada malam harinya, berdiri untuk sholat, yaitu sholat tarawih di antaranya, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita yang hidup di bulan Ramadan kemarin dan masih dikasih kesempatan di bulan Syawal ini, berarti kita sekarang ini sedang membuka lembaran baru, bersih dari catatan kesalahan dan dosa. Jadi mudah-mudahan dari bulan ini sampai berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya, tidak banyak kesalahan-kesalahan yang sama yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau berhenti dolai dusun mungkin setiap manusia pasti ada membuat kesalahan, tapi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan. Salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang selalu membaca sholawat kepada Nabi kita, yang tiap hari membaca sholawat kepada Nabi kita, dibukakan pintu hatinya untuk terus gemar mendalami, mengkaji, memahami syariat agama Islam ini
dengan sebenar-benarnya, supaya kita bisa mengamalkan dan menjalankan perintah Allah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Ikhlas, ya, surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini adalah salah satu dari beberapa surah yang namanya itu tidak tertulis di dalam ayat-ayat yang ada di dalam surah tersebut. Surah An-Nas, kenapa dia disebut surah An-Nas? Karena ada disebutkan lafaz An-Nas di dalam surah tersebut. Surah Al-Falaq, kenapa dia disebut dengan surah Al-Falaq? Karena ada disebutkan lafaz Al-Falaq pada surah tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi surah Al-Ikhlas tidak ada lafaz Al-Ikhlas di dalam surah tersebut. Tidak ada. Ya. Jadi di dalam Al-Quran hanya ada 2 surah dinamakan dengan nama yang tidak ada disebutkan lafaz tersebut di dalam ayatnya. Satu lagi surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tidak ada lafaz Al-Fatihah di 7 ayat itu, tidak ada. Ya. Sama pada surah Al-Ikhlas begitu juga, tidak ada lafaz Al-Ikhlas di dalam 4 ayat tersebut, tidak ada. Ya. Lalu mengapa surah ini disebut dengan surah Al-Ikhlas? Ulama banyak membahas, tapi kita ambil satu pendapat saja yang paling masyhur, ya. Salah satunya mengatakan surah Al-Ikhlas itu disebut dengan Al-Ikhlas karena di situ adalah menunjukkan keikhlasan seorang muslim mengakui bahwasannya Tuhannya adalah Allah. Jadi dalam surah Al-Ikhlas itu nanti pembahasannya adalah berkaitan dengan tauhid, mengesahkan Allah. Jadi kita yang mengesahkan Allah ini harus ikhlas. Kita yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan kita harus ikhlas. Apa yang disebut ikhlas? Nah, itu kita bahas sopo. Apa yang disebut dengan ikhlas? Adakah ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah saja? Ataukah kalau kita berharap pahala itu juga dianggap ikhlas atau bagaimana? Ya. Jadi singkatnya, ikhlas itu adalah mengerjakan satu perbuatan atau amalan atau ibadah yang tujuannya untuk akhirat. Itu yang paling sederhana. Beramal untuk akhirat, maka itu ikhlas namanya. Ada orang yang beramal karena ingin mendapatkan pahalanya, bukan karena semata-mata karena Allah, tidak. Memang karena mau mendapatkan pahalanya. Contoh, ketika saya menyampaikan di satu majelis tentang keistimewaan surah Al-Mulk, yang salah satu keistimewaannya kalau kita baca setiap malam, maka dia menjadi penyelamat
dari siksa kubur. Orang-orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka dia akan terselamatkan dari siksa kubur. Lalu ada orang yang mengamalkan itu, diamalkannya karena sebab fadilahnya, supaya selamat dia dari azab kubur. Apakah itu ikhlas namanya? Ikhlas atau tidak namanya? Membaca surah Al-Mulk supaya tersiksa dari azab kubur. Bukan ikhlas karena Allah, mau dikasih, mau enggak, mau apa, yang penting karena Allah. Ini karena ada tujuannya, supaya selamat dari siksa kubur. Ikhlas atau tidak itu, Pak? Tidak. Ibu, ikhlas atau tidak namanya itu? Dia membaca surah Al-Mulk itu supaya terbebas dari siksa kubur. Ikhlas atau tidak namanya? Kalau bapak tadi sebagian mengatakan tidak, kalau ibu-ibu ikhlas tidak? Tidak. Oke, kita bahas. Kalau definisi yang saya sebut tadi, yaitu beramal untuk akhirat, maka orang yang membaca surah Al-Mulk tadi dengan niat supaya dibebaskan dari azab kubur, itu karena akhirat atau tidak? Untuk akhirat, berarti itu ikhlas namanya. Walaupun levelnya bukan di level nomor 1, ya, levelnya bukan di level nomor 1. Jadi ya, siapapun yang beribadah untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah sesuai di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu tujuannya, maka tetap dianggap ikhlas namanya. Contoh, bersedekah. Ya, bersedekah. Salah satu keistimewaan sedekah adalah Allah berikan pahala yang pahalanya itu seperti menanam satu biji. Dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya berbuah 100 buah. Berarti dapat berapa? 700. Dia bersedekah untuk mendapatkan 700 kali lipat pahala tersebut. Ikhlas tidak namanya? Ikhlas. Itu ikhlas. Tapi bukan level nomor 1-nya. Tetap ikhlas namanya. Jadi orang yang mengamalkan satu ibadah untuk mendapatkan balasan dari Allah, maka itu ikhlas namanya. Orangnya disebut dengan mukhlis. Apa namanya? Mukhlis. Nanti di dalam Al-Quran kita akan jumpai kata yang hampir sama, cuma beda baris saja. Namanya mukhlas. Jadi ada mukhlisun, ada mukhlasun. Yang satu lamnya baris bawah, mukhli, lisun. Satu lagi lamnya baris atas, mukhla, mukhlasun. Bedanya apa? Kalau mukhlis, dianya yang berusaha untuk ikhlas, walaupun prosesnya tidak semata-mata karena Allah. Ada karena takut masuk neraka, ada supaya masuk ke surga, ada supaya terbebas dari azab kubur, supaya dapat rezeki, supaya dapat anak, supaya ini, dan lain sebagainya. Maka kalau sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah, maka orang tersebut masuk dalam kategori mukhlis. Kalau mukhlas itu nggak di level kita. Mukhlas itu adalah orang yang beribadah semata-mata karena Allah. Itu level para nabi.
Mau kayak manapun, dia semuanya karena Allah semata. Mau dapat apapun, gak dapat pun, dia tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau untuk Nabi itu selalu pakai kata mukhlasa, orang yang diikhlaskan, yaitu para Nabi. Jadi itu bedanya mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis, orangnya yang berusaha untuk menjadi ikhlas. Kalau mukhlas, memang Allah buat dia jadi orang ikhlas. Dan itu hanya berlaku di kalangan para nabi dan rasul. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan ini gak ikhlas ini. Karena terkadang perkara ikhlas ini Bapak Ibu menghambat orang beribadah. Ada dulu salah satu di satu kampung lah, ya, di tempat saya berdakwah. Jadi dia setelah mendengar ceramah saya, adalah timbul semangatnya untuk pergi ke masjid. Pergilah dia ke masjid. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian di kedai kopi, ini cerita kedai kopi, berjumpalah dia dengan orang, berdebatlah sedikit. Lalu kawan debatnya bilang, nggak ada gunanya kamu pergi ke masjid kalau tujuanmu itu untuk mendapatkan 27 pahala. Kan sholat jamaah 27 derajat. Nggak ada gunanya kamu pergi ke masjid kalau tujuanmu itu setiap langkahnya dihitung 1 pahala, dihapuskan 1 kesalahan. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita beribadah itu harus murni karena Allah. Masuklah ke hati yang baru hijrah ini. Iya pula, kan? Jadi saya gak ikhlas lagi, saya begini. Akhirnya gak pergi ke masjid lagi dia. Gak pergi ke masjid. Minggu depan saya datang, saya cari dia. Mana orangnya ini? Kenapa gak datang? Saya tanya lah sama kawannya, mana dia? Oh, sudah goyah imannya Buya. Kenapa? Diceritakanlah yang tadi. Bahaya. Pernah gak Bu ada orang yang menyindir kita seperti itu? Gak ada gunanya kamu pakai hijab, pakai jilbab, kalau tujuannya karena ini. Biarin saja. Mau kita pakai jilbab itu untuk menutup aurat karena disuruh sama atasan kita, atau karena apa, kan ada masalah. Pakai saja, biarkan saja. Tidak ada orang itu yang beribadah dari ibadah pertama langsung ikhlas. Jarang. Ibadah pertama langsung ikhlas, jarang itu. Ya, makanya guru kami dulu berpesan. Beliau mengatakan, kalau kamu bersedekah, ini tentang sedekah, pesannya waktu itu. Ada niatmu ria, ingin dipuji, merasa hebat karena kamu membantu orang, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Jangan berhenti. Oh ini saya ria ini, gak usah, lanjutkan saja. Semakin sering kamu bersedekah, maka akan semakin sedikitlah rasa riamu. Tapi kalau jarang-jarang kita bersedekah, setahun sekalinya di bulan Ramadan bersedekahnya, itu akan terasa lagi. Ini dulu di bulan Ramadan ada saya bersedekah 5 juta untuk masjid ini. Akan diingat-ingat terus. Kenapa? Karena sedekahnya hanya sekali-sekali. Tapi kalau dia sedekahnya tiap hari, gak bakal ingat lagi dia. Gak bakal ingat. Jadi proses untuk menjadi ikhlas itu salah satunya adalah dengan membiasakan ibadah tersebut. Walaupun awalnya ria, tidak mengapa, lanjutkan saja. Walaupun awalnya terpaksa karena disuruh atasan kita, nggak apa-apa, lanjutkan terus. Metode itulah yang berlaku di pesantren-pesantren.
Anak-anak itu hanya setengah mungkin yang ikhlas mereka sholat dibangunkan tengah malam. Anak-anak pesantren dibangunkan jam 4 untuk sholat tahajud, ikhlas mereka itu? Oh enggak. Tapi tiap malam dibangunkan sama ustaz dan ustazahnya supaya mereka sholat malam. Mudah-mudahan selama 6 tahun dia di pesantren itu menjadi satu kebiasaan. Lama-lama jadi ikhlas. Tidak jarang itu anak-anak pesantren yang baru masuk ke pesantren langsung ikhlas dia setiap sholat berjamaah ke masjid. Jarang. Tapi diwajibkan setiap sholat harus ke masjid berjamaah. Setiap sholat harus ke masjid berjamaah. Lama-lama jadi ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan perbuatan pertama dari ibadah kita, tidak. Jadi jangan kita khawatir, oh saya ini ria, udahlah berhenti aja lah, gak ada gunanya. Salah, lanjut saja, teruskan saja ibadah itu, jangan berhenti. Maka insya Allah nanti pada akhirnya akan ikhlas juga. Ya. Atau kita terpaksa karena keadaan, jangan berhenti, lanjutkan saja. Nanti lama-lama akan ikhlas. Ya, paham ibu? Paham Pak? Ya, itu untuk ikhlas. Oke, jadi surah Al-Ikhlas ini menceritakan tentang keikhlasan kita mengakui bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka jadi disebut dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini termasuk surah Makkiyah. Ya, ayatnya ada 4, kalimatnya ada 15 kalimat. Ya, ada 15 kalimat. Hurufnya ada 47 huruf. Ya, seperti yang ditulis oleh Imam Al-Tha'labi di dalam kitabnya Al-Kashf wal Bayan. Ya, jadi ada 47 huruf. Ya. Kita bahas satu-satu. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Lafaz Allah ini adalah lafaz terakhir di dalam Al-Quran. Lafaz Allah yang ada pada surah Al-Ikhlas itu adalah lafaz Allah yang ke-2699. Ya, lafaz Allah yang ada pada surah Al-Ikhlas itu adalah lafaz Allah yang ke-2699 di dalam Al-Quran. Ya, jadi lafaz Allah itu diulang-ulangi di dalam Al-Quran sebanyak 2699, dan yang Allah pada surah Al-Ikhlas itu itulah lafaz yang terakhir. Ya. Kemudian ahad. Ahad itu artinya esa. Ya. Esa berarti tidak ada duanya. Kalau ada dua, maka itu disebut dengan syarik, sekutu. Maka orang yang mengakui bahwasanya ada yang berkuasa selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang memberi kesehatan selain Allah, maka orang itu disebut dengan musyrik. Ya, kenapa dia musyrik? Karena dia mengakui kalau Allah itu punya syarik. Syarik itu artinya sekutu. Ya, jadi ahad lawannya esa. Ya, jadi Allah itu esa. Dulu mungkin pernah kita mendengar salah satu kisah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya yang ketika dia masuk Islam statusnya masih seorang hamba, diazab, disiksa oleh tuannya
diletakkan di tengah gurun pasir yang begitu panas, kemudian ditimpa dengan batu yang besar, tapi Bilal tetap mengatakan Ahad, 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 Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tetap itu saja, sampai bagaimanapun diazab oleh tuannya, dia tetap mengatakan Ahad. Sampai pada akhirnya dia pun dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan pada akhirnya dia menjadi salah satu Bilalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya Bilal itu nama dia. Bilal itu nama dia. Cuman nama dia itu di zaman sekarang dalam bahasa kita sudah dijadikan satu profesi. Jadi profesi dia, pekerjaan. Siapa Bilalnya? Siapa Bilal? Padahal itu nama. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya muadzin. Ya, muadzin, tukang azan. Tukang azan, muadzin. Ya. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dia itu adalah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, ya, Allah yang As-Samad. As-Samad itu adalah salah satu Asmaul Husna, nama Allah yang mencerminkan sifatnya, yaitu tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Jadi kalau mau meminta, mintanya sama Allah. Kalau mau meminta, Pak, mintanya sama Allah. Kalau mintanya sama manusia, kita mintanya sama manusia, maka biasanya akan ada kekecewaan. Kenapa? Karena sekiranya dia memberi pun, pemberiannya tidak akan sempurna. Tapi kalau sama Allah kita meminta, lebih dari yang kita harapkan. Bahkan yang tidak kita minta pun itu dikasih oleh Allah. Itulah makna As-Samad, tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita memohon hanya kepadanya. Itulah yang disebut dengan As-Samad. Jadi kalau kita minta kepada yang lain, Allah marah, Allah cemburu. Jadi makanya dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan, siapa-siapa yang mendatangi dukun, meminta, memohon kepada dukun, meminta supaya dilancarkan usahanya, meminta supaya diluluskan pekerjaannya, meminta supaya disehatkan penyakitnya, meminta supaya ditemukan barangnya yang hilang. Jadi mintanya ke dukun, mohonnya ke dukun. Maka kata Nabi kita, orang itu sudah dianggap mengingkari ajaran agama Islam. Kalau bahasa kasarnya udah keluar dari agama Islam. Tuh hati-hati, ya, hati-hati Pak, jangan percaya sama dukun. Kalau cuma datang saja ya, tapi nggak percaya, cuma datang saja, tapi nggak percaya. Apa kata Nabi kita dalam riwayat lain? Lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Datang saja, nggak percaya kita, cuma datang aja, nanya aja, nggak percaya. Kita nggak meyakini apa yang dibilang dukun tadi, cuma sekedar datang, cuma sekedar bertanya-tanya. Maka kata Nabi, tidak diterima ibadahnya selama 40
hari. Itu saking bencinya Allah kalau kita meminta kepada selain Dia. Jadi makanya kalau lagi yang nak diminta, minta sama Allah. Kalau ada yang kita perlukan, mengadu sama Allah. Bagaimana mengadunya? Dalam sholat kita. Sholat kita mengadu kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Zakaria. Lama dia menikah, tapi belum dikaruniai anak. Bagaimana cara dia mengadu kepada Allah? Sholat, panjang sholatnya. Maka ketika dia sholat, datanglah malaikat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sedang berdiri sholat di dalam mihrabnya, di dalam tempat sholatnya. Di situ Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwasanya dia akan diberikan keturunan, diberikan anak. Ketika itu bahkan Nabi Zakaria tak percaya juga. Kayak mana kami udah tua, istri mandul, bagaimana punya anak? Kasihlah buktinya ya Allah. Apa buktinya kalau saya punya anak? Apa dalilnya kalau saya akan punya anak? Dikasihlah buktinya. Tidak berbicara kepada manusia Thalatha layalin sawiyah, 3 hari tidak berbicara, kayak orang bisu. Setelah itu memang mengandunglah istrinya, lahirlah anak yang saleh bernama Yahya, ya, anak Nabi Zakaria. Jadi mengadu kita kepada Allah dengan sholat kita, memohon kita kepada Allah dengan sholat kita. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah kamu kepada Allah, memohonlah kamu kepada Allah, bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Jadi kalau mau minta apa-apa nggak perlu buat proposal panjang-panjang sama Allah. Proposalnya sederhana aja. Apa? Wudu, sholat. Wudu, sholat. Sholat apa ya? Terserah. Sholat wajib kita ke masjid, minta sama Allah. Sholat sunnah, qiyamul lail di malam harinya, minta sama Allah. Ya. Sholat apa saja. Doanya kapan ya? Kalau di tengah sholat bisa kita berdoa, bisa. Kapan itu? Di waktu sujud. Nah, waktu sujud itu adalah waktu yang paling makbul kita berdoa. Waktu yang paling dekat antara Tuhan dengan hambanya itu adalah ketika sujud. Fa'akthiru doa, kata Nabi. Berbanyaklah doa padanya. Sujud yang mana Bu ya? Apakah sujud terakhir saja? Tidak. Semua sujud. Misalnya subuh tadi berapa kali sujudnya Bu? Subuh berapa kali sujudnya? 4 kali. Di 4 kali sujud itu kita berdoa kepada Allah, boleh. Jadi bukan di sujud terakhir saja, ya. Di setiap sujud kita boleh berdoa. Doa kita kepada Allah, minta apa yang mau kita minta. Itu kalau kita sholatnya sendirian. Kalau sholatnya berjamaah, ngikuti imam lah. Kalau imam sudah Allahu Akbar, katanya berarti kita duduk juga Allahu Akbar. Jangan nanti imam udah duduk, udah mau sujud dia yang kedua kalinya, kita masih sujud pertama juga, ya. Nah, nanti kita kena pula hadis yang lain, tidak mengikuti imam. Nah, jadi makanya yang bagusnya kalau kita mau doa panjang-panjang di dalam sholat, kayak Nabi lah. Sholat apa? Sholat malam. Khusus di malam hari Nabi kita sholat, memohon, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian pun kalau ada permintaannya kepada Allah, mintalah di dalam sholat kita, minta sama Allah.
Ya, buat sholat sunnahnya, sholat duha misalnya. Ini nanti yang belum sholat duha tadi, sholat duha, panjangkan sujudnya. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Mau dipanjangkan sujudnya gak apa-apa, boleh, silakan. Karena kita sendirian. Ya, sholat. Doa kita di sujudnya, panjangkan doanya, silakan. Mesti boleh berbahasa kita, ya, boleh, tapi di dalam hati. Jangan pula dilapatkan. Kalau dilapatkan batal sholatnya. Ya Allah, hari ini saya memulai usaha, lancarkanlah usaha saya. Dalam sujud dibaca seperti itu, batal sholatnya. Jadi bagaimana? Baca di dalam hati. Ya, baca di dalam hati. Sepanjang apapun doa yang kita baca di dalam hati, pakai bahasa apapun itu, maka sah sholatnya. Tapi kalau dilafazkan pakai bahasa kita, maka batal sholatnya. Baik-baiknya. Nah, nanti salah paham pula kata Buya, boleh berdoa panjang-panjang di waktu sujud, dibacanya pula dengan jelas, terdengar di sampingnya. Kenapa kau pakai bahasa Indonesia tadi? Kenapa pakai bahasa Arab? Oh, kata Buya yang dari Lumbu Hijau itu memang dipanjangkan doa. Sudah kena awak jadinya. Ya. Jadi boleh panjang-panjang itu kalau doanya yang dari Nabi itu mau dibaca jelas pun gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau doanya dari hati kita sendiri, keinginan kita pribadi, yang gak tahu kita lafaznya dari Nabi, dan yang kita bisa hanya pakai bahasa daerah kita atau pakai bahasa Indonesia, maka jangan dilafazkan. Cukup baca di dalam hati. Oke, lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Tidak yalid, tidak beranak, tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan, nggak punya orang tua, nggak dilahirkan. Ini panjang pembahasannya, tapi Buya ambil yang paling singkatnya saja. Makna lam yalid walam yulad ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah itu tidak ada kelemahannya. Kalau orang yang beranak ada kelemahannya. Ibu lah yang punya anak. Kalau ibu punya anak, ada gak titik lemah ibu? Ada gak? Apa titik kelemahannya? Ya anak itulah. Misal ibu kerja, wajib kerja, masuk jam 8 sampai jam 3 misalnya. Kemudian hari ini sakit, demam tinggi anak ibu. Kira-kira masuk kerja atau enggak? Tidak. Kenapa? Anak sakit. Itu titik kelemahan kita. Ya. Anak kita buat salah, bergaduh dia dengan anak yang lain. Yang kita bela siapa? Anak orang lain atau anak kita? Pasti anak kita, walaupun salah anak kita, tetap anak kita yang kita bela. Itu titik kelemahan kita. Ini secara singkatnya seperti itu, ya, pembahasannya sangat panjang, ya. Tapi hikmah yang bisa kita ambil untuk kita, ayat lam yalid wa lam yulad, satu hikmah saja yang untuk kita ambil pagi ini adalah ini menunjukkan Allah itu tidak punya kelemahan sedikit pun, ya, tidak ada kelemahannya. Kalau dia punya anak, maka dia akan pilih kasih. Oh, ini anak saya, ini anak saya. Pasti akan pilih kasih dengan anak yang lain. Pasti akan lebih diistimewakan anaknya daripada anak yang lain. Betul tidak? Ya. Apa namanya kalau kita di sini? Nepotisme, ya. Kalau misalnya kita kasih pekerjaan, ngasih apa? Oh, ini ada keluarga saya. Pasti yang didahulukan yang itu daripada yang lain. Padahal yang lain mungkin lebih hebat, lebih berkompeten.
Tapi karena yang ini adalah anak kita, bisa saja anak ini yang kita dahulukan. Itu titik kelemahan. Walam yulad, sama juga orang tua juga adalah titik kelemahan. Orang tua kita, ini bagi anak yang sadar lah. Kalau sekarang udah banyak anak itu yang orang tuanya bukan titik kelemahannya. Salah satu dulu saya pulang ke Indonesia itu karena perkataan ibu saya. Ya. Ibu saya dulu bilang begini, saya 5 tahun lebih di Sudan kuliahnya S1, S2. Dulu niatnya mau nyambung S3. Jadi waktu pergi menunaikan haji, ditanya sama ibu, sama mak bilang, sudah haji ini kemana nak? Lanjut lagi S3 atau pulang? Saya bilang kalau ada rezeki mak, insya Allah lanjut S3. Lalu mak saya bilang pulanglah. Entahnya mati mak nanti, gak bisa kita jumpa lagi. Siap haji langsung pulang. Kenapa? Itu menjadi titik kelemahan kita. Walaupun kita punya semangat tinggi, punya keinginan yang tinggi, tapi kalau orang tua kita sudah memanggil, susah untuk menolaknya. Ya. Sejauh manapun kita, ya. Kalau orang tua sudah memanggil, bagi anak yang sadar patuh kepada orang tua, tergerak itu hatinya. Itu titik kelemahan kita. Dan Allah lam yalid wa lam yulad. Enggak ada celah sedikit pun kelemahan pada zat Allah. Jadi Allah itu betul-betul maha kuasa, betul-betul maha hebat. Tidak ada yang bisa mengaturnya, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dialah yang mengatur dunia ini, dialah yang mengendalikan makhluk yang ada di dunia ini. Semua atas kehendaknya. Itulah Allah, Tuhan kita. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita kuatkan iman kita, lebih yakin lagi kita bahwasanya kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, ya, nggak usah takut. Cerita sedikit, dengan saya punya pesantren di kampung saya di Lubuk Hijau. Itu banyak orang mengatakan pesantren saya itu didanai dari Timur Tengah. Saya bilang sepeser pun tidak ada dari Timur Tengah. Sepeser pun tidak ada. Memang ada tawaran dulu, tapi mereka meminta semua fahamnya faham dari sana. Saya bilang tidak. Faham di daerah kami mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i silahkan, boleh. Tapi kalau ikut dari sana tidak. Akhirnya tidak jadi. Ya? Jadi dari mana ya? Wallahu a'lam. Datang dari min haitsu la yahtasib, ya, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Alhamdulillah sudah 3 tahun saya membangun. Sampai detik ini satu proposal pun belum ada saya juga. Ya. Oh, punya penghasilan punya mungkin. Oh, ada gaji tinggi? Oh, nggak ada. Semuanya Bismillah saja. Saya ingat tulisan, salah satu tulisan yang banyak dulu saya baca di Sudan, di mobil-mobil, di depan-depan toko, ya. Bahkan jualan kaki lima yang pakai gerobak, pakai angkong, jualan pisang ya. Di angkongnya itu, di gerobaknya itu tertulis kata-kata ini. Banyak di Sudan itu banyak kata-kata ini. Apa kata-katanya? Kaifa akhaful faqra wa ana 'abdul ghani. Bagaimana saya takut fakir? Saya tidak takut fakir. Saya tidak takut miskin. Wa ana 'abdul ghani, karena saya adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Itu kata-katanya dalam. Walaupun jualannya cuma jualan pisang, dia pakai gerobak, tapi slogannya saya gak takut miskin. Kenapa? Karena Tuhan saya
kaya. Gitu. Jadi kita pun seperti itu. Jangan kita takut, aku ini susah lagi, susah begini. Oh, jangan takut, gak usah. Kenapa? Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita maha hebat. Yang tidak masuk dalam logika kita itu sangat mudah di sisi Allah. Yang berat menurut kita itu sangat ringan bagi Allah. Yang besar menurut kita itu sangat kecil di sisi Allah. Jadi gak usah khawatir. Yang terpenting kita itu hanya berusaha dan berdoa. Usaha kita, memohon kita kepada Allah. Setelah itu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, serahkan semuanya kepada Allah. Oke, yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu. Sekufu itu selevel, setara, sama, nggak ada. Ya, nggak ada yang selevel dengan Allah, nggak ada yang setara dengan Allah. Semua selain Allah itu adalah ciptaannya. Kalau ciptaannya berarti itu jauh di bawahnya. Jadi makanya kita jangan sampai kita meyakini ada yang lain yang berkuasa. Orang-orang kafir Quraisy pada zaman jahiliyah dulu, mereka yakin bahwasannya yang mencipta alam semesta ini adalah Allah. Yakin mereka itu. Jadi bukan patung Lata, Uzza, Manat yang mereka sembah itulah yang menciptakan dunia ini. Bukan itu keyakinan mereka. Mereka yakin yang menciptakan dunia ini Allah. Yakin mereka. Tapi yang memberi rezeki yang ini, yang memberi kesehatan yang ini, yang memberi keamanan patung yang ini. Nah, seperti itu. Jadi makanya mereka kalau ibadahnya tergantung keadaan, menyembah patung yang mana. Oh, kalau mau patung usahanya lancar, oh patung yang ini yang disembah. Jadi makanya kita jangan seperti itu. Semuanya tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali atas izin Allah. Maka sering-seringlah kita membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita, tidak ada kekuatan dan tenaga kita, kecuali semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebih tafsir dari surah Al-Ikhlas ini. Kesimpulannya adalah kita harus meyakini bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada sekutu baginya. Dialah yang maha atas segala-galanya. Apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Karena begitulah keadaannya, kita selaku hamba maka selalulah memohon dan meminta kepadanya. Jangan pernah kita meminta kepada selainnya. Ingat, surah ini adalah surah Al-Ikhlas. Walaupun lafaz ikhlas itu tidak ada disebutkan di dalam surah ini, tapi itu melambangkan keikhlasan. Bahwasanya ketika kita beribadah, ketika kita beramal, tidak disebut oleh orang, tidak dikenal oleh orang, tidak apa-apa. Karena kita beribadah bukan karena manusia, kita beribadah supaya disebut nanti di akhirat bahwasanya kita pernah sholat, kita pernah puasa, kita pernah datang ke majelis ilmu dan lain-lain sebagainya. Cukup nanti di akhirat nama kita disebut. Walaupun di dunia ini kita tidak pernah dikenal dan tak pernah disebut-sebut oleh orang. Cukup beribadah lillahi ta'ala. Kemudian terakhir, salah satu keistimewaan surah Al-Ikhlas itu adalah
hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas itu selevel dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau kita baca yang 4 ayat ini, berarti sama kita dengan membaca 1/3 Al-Quran. Berarti 10 juz. Jadi punya nggak perlu lagi saya baca Quran, baca surah Al-Ikhlas saja. Oh jangan, tetap baca surah Al-Ikhlas dan tetap baca Al-Quran. Ya, ini jalan pintas. Jadi makanya tiap malam Bapak Ibu harus baca surah Al-Ikhlas. Kalau nggak baca rugi. Ya, berapa kali dibaca ya? Sekurang-kurangnya sekali. Baca sekali berarti dapat 1/3. Pahala 1/3 membaca Al-Quran. Kalau kita membaca 3 kali, berarti sudah khatam Al-Quran. Itu pernah ditanya Nabi, aya'izu ahadukum, apakah kalian tidak mampu membaca 1 malam suratul Quran? 1/3 Al-Quran, 10 juz. Mampu gak kalian bacanya? Kata Nabi. Banyak sahabat yang bilang, kami tidak mampu ya Rasulullah. Maka diajarkan Nabi baca surah Qul huwallahu ahad, innaha la ta'dilu thuluthul Quran. Baca Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas ini, karena itu adalah 1/3 dari Al-Quran. Jadi makanya baca tiap malam gak apa-apa. Tapi jangan itu saja, Al-Qurannya juga tetap dibaca. Walaupun 1 ayat gak apa-apa, 1 halaman gak apa-apa, tapi rutin tiap hari dibaca. Yang ini tambahan. Tambahan setiap malam baca surah Al-Ikhlas sekurang-kurangnya 1 kali. Ya, sekurang-kurangnya 1 kali. Oke, itu saja. Ada waktu 5 menit lagi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Banyak yang ditanya. Aman, pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas, taat beribadah, dan terus gemar untuk belajar, supaya kita bisa mengamalkan syariat agama Islam ini sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bulan depan kita akan lanjut lagi kajiannya surah Al-Lahab insyaallah.